Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan dengan kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang semoga Allah senantiasa berikan keberkahan, Allah berikan rahmat, dan Allah berikan kebaikan-kebaikan yang dengan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang sudah kita rasakan, dan kita sebagai orang yang beriman, sebagai saudara, maka kita sudah sepatutnya untuk terus mendoakan kepada saudara kita di tempat ini, ada Mas Haji, dan juga kepada saudara-saudara kita yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlipat ganda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan keistiqomahan untuk terus bisa mendawamkan kebaikan-kebaikan ini dan terus meningkatkan kebaikan-kebaikan ini hingga akhirnya juga kita diberikan kebaikan-kebaikan yang sama. Para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah di sini belum turun hujan nggih? Belum nggih. Alhamdulillah, ini sudah berapa hari ini gerimis, tapi paling cuma berapa menit. Tapi alhamdulillah, dalam kitab Al-Jawabul Kafi Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menukilkan perkataan dari Ikrimah rahimahullahu ta'ala tentang kalau bahasa Jawa ini ketika ngerak gitu. Ketika ngerak musim kemarau, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kunjung menurunkan hujan. Ikrimah pernah mengatakan bahwa inna dawabal ard wa hawamaha, binatang-binatang yang ada di bumi, binatang-binatang yang ada di bumi, wa hawamaha, dan ya binatang-binatang yang lain, dan yang berada di lubang-lubang, ngerong-ngerong itu, mereka berkata kepada sesama mereka, muni'nal qatru, kita semua itu terhalang dari mendapatkan hujan. Kita semua itu terhalang dengan tidak diturunkannya hujan itu. Semua itu kata binatang-binatang itu bidzunubi bani Adam. Semua itu disebabkan karena dosanya manusia. Sampai akhirnya bahkan dampak dari dosa yang dilakukan oleh manusia itu berdampak kepada makhluk Allah yang lain, yaitu binatang-binatang. Makanya mereka selalu meminta kepada Allah,
Dan kalau bukan karena binatang-binatang itu, kalau bukan karena rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada binatang-binatang itu, maka Allah tidak akan turunkan hujan. Karena binatang-binatang, makhluk-makhluk Allah ya tidak melakukan dosa toh. Sehingga karena sebab itulah akhirnya Allah masih tetap berikan hujan. Tapi kalau bukan karena binatang-binatang itu, maka apa yang dilakukan oleh manusia dengan dosa-dosa itu, maka Allah akan halangi untuk diturunkannya hujan itu. Sehingga ya mau tidak mau memang kita semua harus terus berusaha untuk menjaga ketaatan kita kepada Allah, karena dampaknya itu ternyata begitu besar dampaknya, apalagi dampak untuk diri kita dan keluarga kita. Juga perkataan Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, inilah a'sillah, sungguh ketika aku bermaksiat kepada Allah, fara'aitu athara maksiati, maka aku melihat dampak dari maksiat itu fi khuluqi khadimati, itu berdampak, terlihatnya itu pada akhlak perangai dari yang membantu di rumah. Kemudian terlihat juga pada abnai, anak-anak, keluarga, istri, bahkan sampai wa fi khuluqi dabati. Bahkan dampaknya itu terlihat pada tunggangan, kendaraan. Maka ya kita semua berusaha untuk terus menjaga ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan berkahnya untuk kita. Karena kan diantara rahmat dan keberkahan itu adalah hujan. Makanya doain apa kalau turun hujan itu? Allahumma shayban nafi'an. Juga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka, dan kami turunkan dari langit itu air yang penuh berkah, sehingga kita terus berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menurunkan hujan, untuk mencurahkan hujan di negeri kita, karena sudah cukup lama tidak turun hujan. Bahkan di tetangga-tetangga saya itu juga sudah sumurnya itu sudah nggak keluar airnya, dikeduk berapa puluh meter nggak keluar. Maka ya mau tidak mau memang kita semua harus memperbaiki ibadah-ibadah kita semua. Dan semoga juga dengan wasilah kita kumpul bersama di sini, kita ngaji bersama ini, semoga ini juga menjadi wasilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat untuk kita, Allah menurunkan hujan untuk kita semua. Baik, kita melanjutkan pembahasan kita di halaman ke-87. Tapi ini pembahasan juga sudah dibahas di awal-awal dulu, sehingga kita akan membahas sedikit saja di 87, kemudian dilanjutkan di yang selanjutnya. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Qala sinnur rujulah, usia rujulah. Masih ingat usia rujulah itu berapa? Ada yang masih ingat? Usia rujulah itu berapa? Kenapa? Sinur rujulah. Usia rujulah itu berapa? Ada yang masih ingat? Hah? Wah, pun lali. Baik, sinur rujulah, usia rujulah itu atau rujulah itu tidak ditentukan dengan usia.
tidak ditentukan dengan usia. Rujulah itu tidak ditentukan dengan usia. Bahkan terkadang ada anak-anak itu dia sudah memiliki sifat itu. Dan juga betapa banyak ada orang-orang yang sudah tua, sudah jenggotan, bahkan rambutnya sudah putih, tidak ada sifat rujulah di dalam dirinya. Misalkan diantaranya misalkan Imam Nawawi misalkan. Imam Nawawi di saat usia beliau masih sangat kecil, ya kurang lebih 7 tahunan atau di usia kutab lah, di usia kutab, ketika beliau diajak main sama teman-temannya, apa yang beliau lakukan? Lari, malah ngumpet gitu kan. Nggak mau diajak main, nggak mau diajak main. Sehingga gurunya itu melihat bahwa ini anak ini potensi besar nih untuk menjadi seorang ulama. Diajak main, namanya anak-anak usia kutab itu seneng main tuh. Tapi Imam Nawawi ketika di usia itu nggak mau main, bahkan dipaksa main itu nggak mau. Dipaksa main, untuk main itu nggak mau. Kalau sekarang pripun? Nggak usah dipaksa, nggak usah diajak, main sendiri. Ya nggak apa-apa, itu usia anak-anak. Tapi ini menunjukkan bahwa usia rujulah itu tidak ditentukan dengan apa angka. Nggak ditentukan dengan usia rujulah itu. Bahkan ada anak kecil dia sudah memiliki sifat rujulah itu. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW juga pernah menyebutkan hadis yang ya'ti ar-rajul al-azim as-samin yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat akan datang seseorang laki-laki yang gede badannya gede. Tapi ternyata kata Nabi, fala yazin indallahi janaha ba'udah. Tapi dengan gedenya badannya itu, fisiknya yang besar itu tidak sebanding dengan sayap nyamuk. Ya, fisiknya yang gede, usianya yang sudah dewasa, bahkan sudah tua, itu ternyata tidak sebanding dengan sayap nyamuk. Jangankan itu, lawang dunia saja kata Nabi, itu kalau dibandingkan dengan sayap nyamuk di sisi Allah, maka tidak ada bandingannya. Apalagi ini seseorang yang hanya badannya, tapi orang yang mungkin terkadang fisiknya kecil, bahkan mohon maaf tidak sempurna seperti halnya yang lain, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah sama-sama kita ketahui bagaimana yang ada di dalam foto ini toh, di dalam foto di sampul itu, yang putih itu siapa namanya? Siapa? Yang depan itu? Ahmad Yasin rahimahullahu ta'ala. Beliau fisiknya gimana? Iya kan? Beliau hanya berada di kursi roda tuh. Tapi Masya Allah, dengan kondisi fisik itu, tapi ternyata bisa melahirkan begitu luar biasa generasi-generasi yang sampai saat ini juga kita bisa melihatnya. Maka semua itu tidak ditentukan dengan usia, tidak ditentukan dengan fisik, tidak ditentukan oleh fisik. Kalau fisik itu kemudian menjadi penentu, maka Abdullah bin Mas'ud juga tidak memiliki sifat rujulah itu. Padahal Nabi SAW juga suatu ketika Abdullah bin Mas'ud
itu sedang manjat pohon. Kemudian fankashafat saqahu, betisnya itu terlihat tersingkap. Wahuma daqiqatani hazilatan, yang kecil, kakinya kecil, betisnya itu kecil. Fa dhahika ba'du sahabah, kemudian sebagian sahabat itu tertawa dengan ketika melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, atadhakuna min diqqati saqaih, apakah kalian itu menertawakan disebabkan karena kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud? Kemudian kata Nabi, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lahuma athqalu fil mizani min jabari Uhudin. Kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat timbangannya dibandingkan dengan gunung Uhud. Itu cuma betisnya Abdullah bin Mas'ud. Maka usia dan fisik itu tidak menjadi penentu tentang rujulah. Tapi rujulah itu adalah sifat yang melekat di dalam diri seseorang.